itu saya kan gimana akalnya saya ini mau keluar dari setir mobil ini karena saya udah dikejepit gitu. Udah saya berlahan-lahan angkat ini kaki. Angkat kaki, saya tuh bukannya turunnya di pintu, saya turunnya yang di depan kacanya. Yang udah bolong itu. Yang udah bolong, satu terobos di kaca. Turunnya tuh turun pakai perut gitu. Ya subhanallah ya. Nah jadi jemaahnya itu udah pada semua turun gitu. Nah pas saya turun dari mobil, langsung saya dinaikin ke ambulan. Nah datang teman dari belakang. Ngeliatin mobil aku, ditanyain supirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Umi Yasmin Channel. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya nggak sendiri. Saya ditemani sama TKI yang pernah saya dengar kecelakaan. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Iya. Dengan siapa ya namanya Mas? Ebit. Dari mana Mas kalau? Dari NTB. Wah, berarti sama dengan saya nih, sama-sama NTB ya? Sama NTB, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu di sini. Iya. NTB mana? NTB Dompu. Oh sama Dompu. Iya, alhamdulillah. Berarti. Insya Allah masih satu perguruan ini. Iya, alhamdulillah. Saya dengar-dengar pernah terjadi kecelakaan ya? Pernah 1,5 tahun yang lalu. Ini kerjanya dulu apa ya Mas? Saya supir jemaah umroh. Oh, sopir jemaah umroh. Ya, boleh nggak diceritakan awal kejadian itu seperti apa sih Mas? Boleh. Iya. Ya pertama kecelakaan itu saya jemput jemaah umroh dari jemaah Nigeria. Oh, jamaah Nigeria. Nah, jemaah Nigeria istiqbal dari Jeddah ke Madinah. Oh, yang Berarti yang dari Jeddah ke Madinah ya, bukan balik. Bukan. Dari Jeddah ke Madinah. Itu kalau kira-kira kalau nggak salah itu kecelakaannya itu sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Dari Madinah itu. Dari Jeddah. Dari Jeddah. Oh, berarti dijemput di airport langsung ke Madinah. Terus di perjalanan ya berarti ya. Di perjalanan ya sekitar 150 kilo lah dari situ. Dari tempat penjemputan. Pernah juga diberitakan meninggal ya Mas ya? Iya, pernah sampai gimana tuh? Sampai 1 hari itu kan nggak ada kabar. Iya. Jadinya kita itu dari bandara itu 2 orang sama teman orang Sunda 1. Oh, yang dulu pernah dikabarkan orangnya meninggal terus sampai tahlilan itu ente berarti? Iya. Oh, alah Gusti. Ya terus gimana? Terus ada teman itu dari belakang. Kita jaraknya itu 1 jam lah dari sama saya. Nah lihat mobil saya yang parkir itu siapa? Dilihatin mobilnya itu mobilnya si Ebit. Gitu. Lihat nomor mobilnya. Nah udah gitu dia parkir mobil nggak lihat, ditanyain sama polisi. Ini sopirnya mana? Polisinya itu. Nah ternyata di situ tuh ada jemaah Nigeria yang meninggal 1 ditutup pakai kain yang warna hitam. Nah ditunjukin sama polisi itu ini supirnya. Oh, jadi waktu itu dikiranya kamu tuh udah meninggal itu ternyata sopirnya. Jemaahnya yang dikirain supirnya. Oh iya. Jadinya saya tuh dibawa cepat-cepat sama pihak rumah sakit, bawa ke rumah sakit terdekat gitu. Kok bisa salah gitu? Salahnya supirnya harusnya ditulis di sini. Gimana perasaan waktu terjadi kecelakaan itu, Mas? Kalau waktu kejadiannya sih saya tuh nggak tahu, tapi saya tiba-tiba itu adanya di rumah sakit. Di rumah sakit ya? Di rumah sakit. Berarti parah banget waktu itu ya? Parah, gitu. Sampai kakinya tuh ini kan patah gitu. Oh, sampai patah. Terus apa waktu kecelakaan itu ada yang meninggal, Mas? Ada 1. Oh, ada sampai yang meninggal ya? Ada 1 yang meninggal, orang Nigeria. Makanya 1. Iya. Setelah kejadian itu berapa hari atau berapa jam baru sadarkan diri, Mas? Ya sekitar 5 jam. Oh, 5 jam. 5 jam baru sadar gitu.
ternyata saya itu udah ada di rumah sakit Oh. yang terdekat. Oh, jadi sadarkan diri ternyata udah di rumah sakit ya, Mas Udah ya. di rumah sakit gitu. Nah dari awalnya sih pas kejadiannya itu saya sih belum sadar ya kan. Iya, iya. Pas nabrak saya belum sadar kan, pas saya sekitar 10 menit saya baru sadar. Saya lihat ke kanan, orang-orang itu udah nggak ada, ternyata mobil saya itu udah habis sebelah kanan. Oh, berarti sampai masih kejepit itu. Masih kejepit sama Ya setir. Allah, dijepit sama pintunya apa sama Setir. mobilnya? Setir mobilnya dijepit Oh gitu. iya. Nah udah gitu Subhanallah. saya baru sadar, saya angkat kaki itu udah gini, udah goyang gini. Ya udah Allah, nggak ada, iya. udah Tapi nggak nggak ada ngerasain sakit. waktu nggak itu? ada ngerasain sakit, darahnya juga nggak ada gitu. Oh iya. Nah udah gitu saya kan gimana akalnya saya ini mau keluar dari Mobil setir mobil setir ini mobil, karena ya. saya udah dikejepit Iya. gitu. Udah saya perlahan-lahan angkat ini kaki, Iya, iya. angkat kaki. Saya tuh bukannya turunnya di pintu, saya turunnya yang di depan Oh, kacanya. yang udah bolong Nah, itu. Yang udah bolong, satu Terobos di turunnya kaca. tuh turun pakai perut gitu. Ya subhanallah ya. Nah jadi jemaahnya itu udah pada semua turun gitu. Iya. Nah pas saya turun dari mobil, langsung saya dinaikin ke ambulan. Ambulan. Nah datang teman dari belakang. Datang teman dari belakang ngeliatin mobil aku, ditanyain supirnya gitu. Nah supirnya ini mana? Ditunjukin supirnya ini. Mau dibuka sama teman saya nggak boleh. Heeh. Nah itu jadi Supir itu yang meninggal. bukan yang meninggal? Jemaahnya yang meninggal. Oh, jamaahnya. Tadinya, Dikirain supir. tadinya Oh. yang ada salah satu yang meninggal di dalam mobil itu. Oh, jamaahnya yang meninggal dikirain supirnya. Supir. Oh, berarti yang dulu itu ya, yang kabar yang Iya, yang dulu, Iya. dulu. pernah rame juga Rame yang itu. ah, katanya sopirnya yang meninggal Katanya gitu. supirnya karena teman saya itu nanyanya sama polisi gitu. Ini loh teman-teman bahkan dia udah pernah itu ya bikin tahlilan Udah karena pernah. udah Rame itu udah meninggalnya. rame, udah ada berita meninggalnya. Karena kan belum tahu pasti yang dibungkus itu kan ada salah satu di dalam mobil itu kan meninggal tuh dibungkus. Ya. Dari keluarganya si Mas ini kiranya tuh sopir karena yang dikabarkan itu sopir udah meninggal. Akhirnya dibikinlah tahlilan ya. Nah, dibikin Tahlilan. tahlilan. Oh, berarti belum apa saat itu setelah belum ketahuan nih supirnya yang meninggal, terus nggak ada kabar kok sampai berarti hampir sehari ya, Hampir sehari, nggak ada orang tahu kalau Nggak ada di rumah tahu. sakit. Nggak ada yang tahu bawa ke rumah sakit. Oh Iya, iya. iya, pantas. Iya. Langsung saya tuh dibawa ke rumah sakit yang terdekat sekitar 80 kilo dari Oh, tempat iya, iya. kejadian. Kayak gitu. Gitu. Nah di situ cuman setengah hari lah di situ. Langsung bawa ke rumah sakit Madinah. Oh, berarti dari rumah sakit kecil, mungkin kalau bahasa sini mungkin kayak puskesmas gitu ya. kayak, Setelah itu bawa ke puskesmas. rumah sakit, dan itu nggak ada yang tahu kalau ente Belum ada yang tahu itu. setelah berapa hari mungkin ya. Kalau nggak salah itu sekitar 1 hari atau 2 hari baru ketahuan. Baru ketahuan itu Pantesan. sopirnya masih hidup. Supirnya masih hidup. Nah jadi ada salah satu teman yang datang dari Mekah ke Madinah, ditanyain ke mobil yang di Madinah. Oh, gitu. Itu katanya si Ebit belum meninggal, si Ebit masih ada di rumah sakit. Ya, suatu keajaiban ya, masya Allah teman-teman. Padahal udah kejepit mobil itu setir itu kejepit nih sopirnya. Sampai ente nggak terasa kaki itu. Kakinya udah goyang Waktu itu sebelah. sadar kaki patah tapi nggak terasa sakit. Nggak terasa sakit. Masya Allah. Itu Mas cuman kaki itu nggak berfungsi, mau diangkat juga udah goyang-goyang gini gitu. Ngeri juga. terus itu Mas setelah di rumah sakit setelah sehari apa 2 hari ya baru nyabarin keluarga apa bagaimana? Karena teman-teman dikasih tahu sama mobil yang di Madinah, nyari tahu di rumah sakit mana di Madinahnya gitu. Nggak dikasih tahu di Malik Fahad. Oh Oh, iya, berarti ini setelah kan berapa hari di rumah sakit ya ada yang jenguk terus ah. sehingga kabar itu sampai ke keluarga. Sampai Iya. ke keluarga. iya karena teman-teman karena ini udah rame di luar udah meninggal, bahkan rumah sakit pun itu keluarga belum tahu dia itu berada di rumah sakit mana ya pada saat Iya, itu. belum. Setelah 2 hari atau 3 hari baru teman-temannya menyabarkan ke keluarga ya. Iya. Baru alhamdulillah keluarganya itu merasa lega atau berdoa bersyukur lah istilahnya. Padahal kan udah tahlilan, udah hari kedua ya tahlilan Hari kedua, itu. hari kedua. Hari kedua tahlilan, bayangin ya teman-teman. Udah diberitakan meninggal, bahkan udah ditahlilan ternyata
sopirnya ataupun sahabat ini masih hidup loh. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi yang saya heran loh teman-teman, ini kan awalnya tuh kakinya kan udah nggak berfungsi tuh, kakinya yang satu. Katanya pakai kaki besi apa kaki gimana itu? Dibilangnya sih pakai kaki besi. Ya Allah, ya. kaki Bilangnya besi, pakai ya. kaki besi kan ya namanya apa? Karena ya di dalam tulangnya itu ada besi. gitu. Ya itu kaki gitu. yang Berarti sebelah. patah, benar-benar patah ya, benar-benar patah. bukan retak atau apa enggak. Bukan. Oh. Itu kaki yang sebelah mana sih Mas? Yang Kiri? kanan. Oh yang kanan ini Asik. coba. Tuh. Berarti di dalamnya ini besi. Besi. Tuh, ya Allah coba tuh liatin tuh. Ini di Besinya. sini tuh kelihatan bekas. ada ini tempat masukin besinya. Di dalam Di tulang dalam berarti tulang ya? ini. Tulang. Masya Allah ya Allah. Oh. Gimana sih setiap harinya itu? Biasa kayak udah biasa gitu. Nggak ada pincang, nggak ada apa, udah normal kembali seperti semula. Terus waktu setelah keluar dari rumah sakit tuh kira-kira berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ente bisa sedikit Jalan enak normal, berjalan gitu? iya. Keluar dari rumah sakit sekitar 4 bulan. Selama 4 bulan tuh pakai tongkat. Pakai tongkat. Pakai tongkat selama Jadi 4 emang bulan. sengsara juga ya karena 5 bulan baru kita bisa pelan-pelan gitu, tapi nggak jauh gitu. Nah kalau perjalanan jauh sih agak-agak ngilu gitu dari awalnya. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah biasa, gitu. Udah kembali normal. Saya aja yang ngebayangin ini pakai kaki loh, kaki buat pakai jalan tiap hari, tapi pakai kaki besi. Istilahnya kan di dalam itu besi yang dipasang dari tulang itu. Udah gimana ya? Orang kita jalan pakai kaki normal aja terasa capek ngeluh, apalagi ini di dalam itu besi. Luar biasa ya, Masya Allah. berarti ente kalau jalan jangan dekat-dekat magnet, nanti kena nempel gitu. Iya iyalah. Iya ya Allah. Maaf lah canda ya. Nggak Terus, ada. terus ini udah berapa lama ini di dalam itu baru dicopot? Ya kalau mau dicopot di sini ya di Saudi ya membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Ya insya Allah mungkin tahun depan mungkin dioperasinya di Indonesia aja. Oh berarti itu besi itu masih bisa dicopot Masih. atau tetap untuk selamanya enggak? Ya, bisa dicopot. Nah, kan saya kan udah pernah nanya sama dokter kan. Udah pernah nanya sama dokter ini berapa tahun baru bisa dicopot. Itu terserah kamu mau pasang sampai seumur hidup nggak masalah gitu. Oh gitu. Ya aduh. Terus sama majikan gimana itu selama itu, apa ente cuti, distatuskan cuti atau gimana kok? Terus Enggak. gaji gimana ente biar bisa hidup di sini untuk makan dan sebagainya padahal nggak kerja? Enggak dikasih cuti, cuman disuruh makan tidur aja di kamar. Oh tapi tetap digaji? Tetap digaji. Berapa bulan itu? Alhamdulillah. Selama berapa bulan maksudnya dikasih gaji, terus makan tidur di rumah semasa sakit itu? Pokoknya itu mulai dari puasa, kan kecelakaan kan mulai dari puasa. Puasa ya. Mulai dari puasa sampai hajian. Nah, pas mulai pertama kerja itu 4 bulan sebelum corona, baru masuk kerja lagi. Gitu. Tapi alhamdulillah majikan itu walaupun nggak kerja, masih gajinya itu masih lancar, masih digaji. Karena kan posisinya masih sakit. Tapi alhamdulillah sekarang teman-teman dia ini udah bisa beraktivitas kembali dengan kaki kanannya itu pakai besi. Ya alhamdulillah sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak Mas Abi atas waktunya, udah sama-sama. berbagi cerita ya. Iya. Ya semoga selalu sehat-sehat aja ya Mas. Amin. Iya. Banyak rezeki. Amin. Malah jangan-jangan karena kaki besi larinya ente malah lebih cepat dari saya ini. Iya pasti. Perlu dicoba ini. Ayo ngadu naik ke Jabal Nur. Waduh, ini kayaknya belum lomba saya udah menyerah. Iya, ya iya. Mungkin sampai di sini aja dulu ya teman-teman video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalaupun bermanfaat, tolong di-share dan jangan lupa nih di subscribe, like dan komen channel Umi Yasmin ya agar semangat bikin video-video untuk subscribe Umi Yasmin. Oke sahabatku, kami dari Makkah Al-Mukarramah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.